Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada bab yang ke-37, yaitu babu ma jaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab terkait bagaimana komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan syair. Kita masuk pada hadis yang ke-243. Haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah 'anil Aswad ibn Qais an Jundub ibn Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat faqala hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Muthanna, dia mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah dari Aswad bin Qais dari Jundub bin Sufyan al-Bajali. Dia mengatakan bahwa ada batu yang mengenai jari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat jari beliau berdarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kalimat beliau ini seperti syair. Apa yang disebutkan oleh beliau itu seperti syair. Kata beliau, hal anti illa usbu'un damiti. Ya, kamu tidaklah hanya sekedar jari yang berdarah. Wa fi sabilillahi ma laqiti. Dan kepada Allah lah saya berharap pahala terhadap apa yang menimpamu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang dikenal sebagai penyair, nah, akan tetapi ada beberapa kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mirip dengan syair. Ini termasuk kalimat ini yang berakhiran dengan ti ya, yang mirip-mirip akhirannya, yang susunannya juga ada bait-baitnya. Nah, dan makna daripada hadis ini adalah bahwasanya apa yang menimpa seorang muslim, ya, dari musibah apapun bentuknya, maka itu merupakan lahan baginya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika dia ihtisab, ya, jika dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tertimpa musibah kemudian dia berkeluh kesah, tidak bersabar dan tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka musibah yang menimpanya itu akan sia-sia. Dalam artian musibah tersebut tidak akan menjadi ladang pahala baginya karena dia tidak ihtisab. Ya, maka di sini perbedaan
orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu mendapatkan musibah, mendapatkan celaka dan seterusnya, kemudian musibahnya itu akan sia-sia saja. Dalam artian dia tidak mendapatkan pahala dengan musibah yang menimpanya tersebut. Padahal sekecil apapun sebuah musibah, ketika kita niatkan, kita ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukati yusyakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Kegundahan, kegelisahan, kesedihan sampai duri yang menusuk, ya kecuali itu akan menjadi penghapus dosa bagi orang tersebut, ya selama dia ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya 245, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri qala anbana Abu Ishaq anil Barra ibn Azib qala qala lahu rajulun afara'aitum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah faqala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walla sar'anu an-nasi talaqqathum hawazinu bin nabl wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatihi wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib akhidun bilijamiha wa Rasulullah yaqul ana an-nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan ats-Tsauri, dia mengatakan memberitahukan kepada kami Abu Ishaq dari Barra bin Azib, dia mengatakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya, apakah kamu melihat Rasulullah SAW wahai Abu Umarah? Ini dalam perang Hawazin atau perang Hunain, ya, perang Hunain. Seseorang bertanya kepada Al-Barra bin Azib, apakah kamu melihat Rasulullah SAW? Kemudian dia mengatakan tidak. Ya, demi Allah bahwa Nabi SAW itu tidak lari, ya, tidak lari dari peperangan. Bahkan yang lari adalah kebanyakan manusia. Ya, dan dalam perang Hunain ini, di awal-awal peperangan, banyak dari kaum muslimin, terutama yang baru masuk Islam pasca penaklukan kota Mekah, banyak di antara mereka yang lari di awal-awal peperangan. Kemudian adapun Nabi SAW, beliau, ya, masih tetap berada di atas kendaraannya, baglah. Dia di atasnya keledai, di bawahnya kuda. Jadi tidak besar dan juga tidak kecil, tapi baglah, yang dimana baglah itu tidak cepat larinya dibandingkan dengan kuda. Ya, jadi Rasulullah menggunakan baglah secara strategi. Ya, maka orang yang menggunakan baglah kalau ingin melarikan diri, maka itu sulit baginya untuk melarikan diri. Dan Nabi SAW yang menggunakan baglah sebagai bentuk optimisme beliau, keyakinan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Dan pada waktu itu Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib berada di samping beliau, memegang tali kekang baglah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, ana nabiyyu la kadhib. Ini syahidnya, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah seorang nabi, bukanlah seorang pendusta. Saya adalah anaknya Abdul Muttalib atau cucunya Abdul Muttalib. Nah, ini juga kalimat yang wazan, timbangannya adalah timbangan syair. Ada baitnya, ada juga keindahan kosakatanya. Sama-sama berakhiran sukun.
ana nabiyyu la kadzib ana banu Abdul Muttalib. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita sudah mendengarkan kajian kita tentang perang Hunain, ya bagaimana jumlah kaum muslimin yang sangat banyak, sampai-sampai banyak kaum muslimin yang merasa bangga dengan jumlah yang banyak tersebut, ia merasa takjub dengan jumlah yang banyak tersebut, dan sudah ada perasaan congkak di dalam hati sebagian pasukan kaum muslimin, yang sehingga dengan perasaan tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka di awal-awal peperangan kekalahan, membuat pasukan kaum muslimin tercerai-berai. Akan tetapi dalam kondisi yang seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tetap kokoh di dalam barisannya dan berusaha untuk mengumpulkan kembali pasukan kaum muslimin yang sudah mulai tercerai-berai. Beliau memanggil Abbas bin Abdul Muttalib yang memiliki suara yang nyaring untuk memanggil semua sahabat-sahabat terdekat beliau. Dipanggil orang-orang muhajirin, dipanggil orang-orang ansar, dipanggil pasukan yang pernah ikut dalam perang Badar, dipanggil semua pasukan-pasukan khusus Nabi SAW. Kemudian setelah mereka berkumpul, ya barulah kemudian mengembalikan semangat kepada pasukan yang lain, ya bahwasanya pasukan kaum muslimin ini belum kalah, ya sehingga mereka pun kembali bersatu di bawah pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, menegaskan tentang kenabian beliau dan bahwasanya beliau bukanlah seorang pendusta. Ya, beliau menjanjikan kemenangan, berarti Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka, ya bukan kekalahan, karena Rasulullah bukanlah seorang pendusta. Dan kemudian beliau ia menyebutkan nasab, saya adalah cucunya Abdul Muttalib, bukan untuk membanggakan nasab beliau, tapi dalam kondisi yang seperti itu beliau ucapkan untuk sebuah kemaslahatan, ya karena tentu saja ucapan yang seperti ini bisa dimaknai sebagai sebuah kebaikan, bisa juga dimaknai sebagai sebuah keburukan, tergantung bagaimana kondisinya. Ya, kalau dalam kondisi biasa-biasa saja dia membanggakan nasabnya, maka ini tidak boleh. Tapi dalam kondisi untuk membangkitkan semangat, ya, untuk membangkitkan semangat diri sendiri dan semangat orang lain, maka dibolehkan yang seperti ini. Innamal a'malu binniyat. Taib. Ini beberapa hadis jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada hadis yang 247, 249, 250 kita langkahi. Kita pindah ke bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-38, babu ma jaa fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samari, terkait perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang begadang. Nah, dan begadang tentu saja bukanlah perkara yang baik untuk kesehatan dan juga untuk ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk tidur di awal-awal malam, ya, dan tidak begadang. Terlebih jika begadang yang menyebabkan seseorang meninggalkan sholat subuh atau menyebabkan seseorang melaksanakan sholat subuh di pagi hari, ya, karena terlelap tidur. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-252, haddatsana Al-Hasan ibn Sabbah Al-Bazzar qala haddatsana Abu Nadhr qala haddatsana Abu Aqil Al-Thaqafi Abdullah bin Aqil an Mujalidin an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن
كأن الحديث حديث خرافة. فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من أضرح أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. Menceritakan kepada kami Hasan bin Sabbah Al-Bazzar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Nadhr, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Aqil Al-Thaqafi, Abdullah bin Aqil, dari Mujalid, dari Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di suatu malam, menceritakan kepada istri-istrinya sebuah hadis, sebuah pembicaraan. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, sepertinya percakapan ini adalah percakapan khurafah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian tahu apa itu khurafah? Sesungguhnya khurafah adalah seorang laki-laki dari Udrah, dari Bani Udrah, dari kabilah Udrah. Dia pernah ditawan oleh jin di zaman jahiliyah, di masa jahiliyah. Kemudian dia berada di kalangan jin itu beberapa waktu. Kemudian dia dikembalikan dikembalikan lagi ke alam manusia. Nah, kemudian dia menceritakan kepada orang-orang apa yang dia lihat dari hal-hal yang aneh. Kemudian orang-orang mengatakan hadithu khurafah, hadis yang khurafat, perkataan yang khurafat. Nah, diskusi Rasulullah di malam hari. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, kita jelaskan di awal bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif pada sanadnya dan juga pada matannya. Ya, ada salah satu rijal hadis ini adalah orang yang lemah. Nah, akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memungkinkan bagi bangsa jin untuk kemudian menyembunyikan manusia, menyembunyikan manusia. Dan ini terjadi bahkan mungkin pada beberapa orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, dan kami juga ingat dulu di Stiba ada bahkan yang pernah kemudian menghilang beberapa hari. Tapi dia menghilangnya itu karena kesurupan, kemudian pergi, tidak tahu kemana. Kemudian setelah dia sadar beberapa hari kemudian dia ditemukan. Nah, syahidnya bahwa perkara ini adalah perkara yang mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya untuk menjaga diri, membentengi diri dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa-doa harian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama juga ketika masuk WC. Nah, karena WC adalah tempat jin, maka kita perlu untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk WC. Nah, agar kita tidak diganggu oleh jin yang berada di dalam WC tersebut. Nah, ala kulli hal hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi kemudian hadis yang kedua, hadis ini sangat panjang. Jadi kita sebutkan hadis, kemudian langsung kita terjemahkan kalimat-kalimat. Ini termasuk percakapan yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada istrinya di malam hari. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, judul bab ini, begadang, itu sebenarnya hukum asalnya tidak boleh. Namun
kadang-kadang dibolehkan menunda-nunda tidur di malam hari untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, misalnya ada musyawarah, ada menuntut ilmu, termasuk di dalamnya adalah diskusi dengan keluarga atau ngobrol dengan keluarga. Nah, ini adalah di antara hadis tentang obrolan Nabi SAW dengan istrinya di malam hari. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwah an akhihi Abdullah bin Urwah an Aisyah qalat jalasat ihda asyrata imra'atan fata'ahadna wa ta'ahadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Jadi ini ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah ada 11 wanita yang bercerita. Ya, ada 11 wanita yang bercerita dan semuanya berjanji untuk menceritakan tentang suami-suami mereka. Ya, ke-11 wanita ini semuanya berjanji akan menceritakan tentang bagaimana kondisi suami-suaminya. Wanita yang pertama, ya, dia mengatakan, zauji lahmu jamalin guthin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlin fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Dia mengatakan suami saya itu seperti daging unta yang tua dan sakit. Nah, jadi apa yang diceritakan ini, 11 wanita ini ada yang menceritakan tentang keburukan suaminya, ada juga yang menceritakan tentang kebaikan suaminya. Yang pertama ini menceritakan tentang keburukan suaminya. Dia mengatakan seperti daging unta yang tua dan sakit. Nah, yang berada di atas gunung, ya, yang susah untuk didaki. Tidak juga gemuk. Ya, kalau misalnya dia gemuk, unta yang gemuk di atas bukit, ya, kemudian susah didaki. Kalau kita sampai di atas dan menyembelihnya, maka seakan-akan rasa lelah kita itu terobati. Ya, tapi ini dia tidak gemuk yang bisa mengobati perasaan lelah tersebut. Ya, jadi dia mengeluhkan suaminya. Nah, mengeluhkan suaminya, ya, tidak ada yang bisa diharapkan. Ya, tidak ada yang bisa diharapkan dari suaminya. Hanya melelahkan saja. Tidak ada sesuatu yang bisa untuk dibanggakan. Wanita yang kedua mengatakan, zauji la abuthu khabarahu inni akhafu an la adharahu in adhkuruhu adhkur ujrahu wa bujrahu. Dia mengatakan suami saya itu, saya takut menceritakan tentang dirinya karena tidak ada yang baik darinya. Ya, kalau saya cerita sedikit saja maka pasti akan panjang nantinya. Iya, karena semuanya adalah rentetan keburukan-keburukan saja. Jadi dia mencukupkan dengan mengatakan saya tidak perlu ceritakan, ya, karena terlalu panjang kalau mau saya ceritakan. Yang ketiga mengatakan, zauji al-ashannaq in antiq utallaq wa in askut uallaq. Ya, ini orang ketiga, wanita yang ketiga. Dia mengatakan suami saya itu sangat kering, dalam artian tidak ada romantisnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada yang enak-enak darinya. Ya, dan pemarah. Kalau saya berbicara maka saya akan ditalak. Tapi kalau saya diam terus, saya tergantung. Saya punya suami, berstatus punya suami, tapi seakan-akan tidak punya suami. Karena kalau saya berbicara pasti saya akan ditalak. Ya, maka saya memilih diam. Tapi saya diam juga, saya seakan-akan wanita yang terkatung-katung. Yang keempat mengatakan, zauji kalaili tihamah la harrun wala qarrun wala makhafata wala sa'amah. Ini pertengahan. Dia mengatakan suami saya itu ya seperti malam di Tihamah.
Tihama itu gunung Tihamah di Yaman. La harrun wala qarrun, tidak panas dan juga tidak dingin. Artinya udaranya pertengahan, suhunya pertengahan. Saya tidak ada perasaan takut ya bersama dengannya, dan tidak juga membosankan bersamanya. Jadi pertengahan dan cenderung dia memuji suaminya. Kemudian wanita yang kelima mengatakan, zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'alu amma ahid. Dia mengatakan kalau suami saya itu kalau dia masuk ke rumah seperti macan tutul, dan ketika dia keluar rumah seperti singa, dan dia tidak bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di dalam rumah. Nah, di sini perkataan ini ada pujian, ya, dan kebanyakan ulama memaknai bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang bermakna pujian, meskipun sebagian mengatakan maknanya adalah celaan, ya, yang mengatakan pujian karena ini menunjukkan keberanian, ya, ini menunjukkan ketegasan, ya, seorang suami. Dan sebagian menganggap bahwasanya ungkapan ini merupakan ungkapan celaan, ya, makna kalau dia masuk seperti macan tutul, kalau sudah sampai di rumah tidur saja kerjanya, tapi kalau dia keluar maka dia bersemangat, ya, kalau di luar semangat, di dalam tidak semangat. Nah, wanita yang keenam mengatakan, zauji in akala laffah wa in syariba ishtaffah wa in taj'al taffah wa la yulijul kaffa liya'lamal bathah. Wanita yang keenam mengatakan kalau suami saya itu sangat rakus. Kalau dia makan banyak sekali dia makan. Kalau dia minum sekali teguk, iya, langsung habis. Kalau dia tidur ngorok sampai ya terlelap tidurnya, ya, biar terjadi apa-apa tidak dia dengar juga. Dan kalau dia tidur, kalau dia di tempat tidur itu sangat tidak ada romantisnya dengan istrinya, ya, tidak ada sama sekali romantisnya dengan istrinya. Kemudian wanita yang ke-8 mengatakan, zauji al-massu massu arnabin warrihu rihu zarnabin. Ini memuji suaminya. Dia mengatakan kalau suami saya itu sangat lembut, ya, seperti lembutnya bulu kelinci, dan aromanya, aroma badannya, tubuhnya itu sangat harum, ya. Jadi dia mencukupkan dengan dua sifat itu saja. Yang ketujuh, oh ya, yang ketujuh masih ada, ya. Zauji ayaya au goyaya tabaqa kullu da'in lahu da syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Ini lebih parah lagi, ya. Dia mengatakan suami saya itu seperti impoten, ya, atau tidak punya kekuatan, ya, tidak punya kekuatan. Semua keburukan ada padanya. Saya tidak perlu bicara panjang-panjang, semua keburukan ada padanya, ya. Dia suka memukul, bahkan sampai menciderai. Dia biasa memukul bahkan sampai menciderai. Nah, wanita yang ke-9, jadi ini sudah impoten, suka memukul lagi. Nah, yang ke-9, zauji rafi'ul imad tawilun najat azimur ramad qaribul baiti minan nat. Kalau suami saya itu, ini memuji suaminya, dia mengatakan dia itu rafi'ul imad, artinya dia memperluas rumahnya, terutama ruang tamunya, ya, terutama ruang tamunya, karena dia suka mengundang orang untuk makan di rumahnya. Nah, dan juga tawilun nijat azimur ramad, selalu menyala api di rumah, ya, selalu orang masak di rumah karena tidak berhenti tamu itu datang, ya, sehingga selalu menyala api di rumah. Qaribul baiti minan nat, dan rumah beliau itu sengaja dekat
tempat keramaian, ya supaya dia mudah untuk mengundang orang untuk makan di rumahnya. Nah, jadi dia sebutkan bahwa suaminya ini adalah orang yang sangat dermawan. Nah, wanita yang ke-10 dia mengatakan, dia juga memuji suaminya, zauji malikun wa malikun, malikun khairun min dhalik, lahu ibilun kathirat al-mabarik, qalilatul masarih, idza sami'na sautal mizhari aiqanna annahunna hawalik. Kalau suami saya itu adalah punya segalanya, punya segala sesuatu. Dia memiliki kebaikan yang sangat banyak. Dia punya unta yang sangat banyak. Punya unta yang sangat banyak. Ada yang digembalakan dan juga ada yang di kandang di sekitar rumah. Nah, dan dia sering membunyikan semacam rebana atau apa ketika ada tamu yang datang. Nah, sehingga unta-untanya mereka sudah sangat paham kalau sudah bunyi lagi itu berarti mereka akan disembelih. Nah, jadi ini juga memuji suaminya bahwa suaminya itu sangat dermawan. Bahkan dia tidak tanggung-tanggung kalau ada tamu yang disembelih itu adalah unta, bukan domba, bukan kambing, tapi unta yang disembelih. Nah, kemudian yang ke-11, wanita yang terakhir, dia mengatakan zauji Abu Zar'in. Wa ma Abu Zar'in? Suami saya itu kunyahnya adalah Abu Zar'. Tahukah kalian bagaimana itu Abu Zar'? Ini dia membanggakan suaminya. Anasa min huliyin udhunayyah. Dia telah memenuhi telinga saya ini dengan perhiasan. Wa mala min syahmi ududayyah. Dan dia telah memenuhi tubuh saya ini dengan daging dan lemak. Ya, maksudnya sering pokoknya masalah makanan dia tidak pokoknya makan semaumu sesukamu apa saja. Ya, sehingga dia mengatakan dia telah memenuhi tubuh saya dengan daging dan lemak. Wabajjahani fabajahat ilayya nafsi. Ya, dan dia selalu memuji saya, mengucapkan kalimat-kalimat yang senang saya dengarkan. Wajadani fi ahli gunaimatin bishiqqin faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munakkin fa indahu aqul falau qabbih wa arkut fa atasabbah wa ashrabu fa ataqammah. Dia mendapati saya dari keluarga pengembala kambing, dari keluarga yang miskin. Kemudian dia menikahi saya dan kemudian memperbaiki segala urusan saya. Tidak pernah mencela saya. Ummu Abi Zar'in fama ummu Abi Zar'in ukumuha rodahun wa baituha fasahun. Ummu Abi Zar', yang dia maksud adalah dirinya sendiri, Ummu Abi Zar'. Nah, rumahnya luas dan banyak isinya. Ibnu Abi Zar'in fama ibnu Abi Zar'in, anaknya Abu Zar'. Dan tahukah kamu siapa itu anaknya Abu Zar'? Madja'uhu kamasalli syatbin wa tushbi'uhu dhira'ul jafrati. Dia tidur di tikar yang empuk, yang halus, dan dia kenyang dengan dengan daging kambing atau dengan daging yang ada di tulang kakinya. Bintu Abi Zar'in fama bintu Abi Zar'in, putrinya Abu Zar'. Dan tahukah kamu siapa itu putrinya Abu Zar'? Tawa abiha wa tawa ummiha, anak yang taat kepada ayahnya dan ibunya. Mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha, yang lembut pakaiannya dan baik perangainya. Jariyatu Abi Zar'in fama jariyatu Abu Zar'in, budaknya Abu Zar'. Tahukah kamu bagaimana itu budaknya Abu Zar'? La tabussu hadithana tabthisan wala tunakkithu miratana tangkisan wala tamlau baitana ta'shishan. Dia itu tidak pernah membawa keluar cerita-cerita yang buruk yang berasal dari rumah. Tidak menyebabkan aib di luar, dan juga baik perangainya. Semuanya baik.
suaminya baik, dia juga baik, anaknya baik, putranya baik, bahkan pelayannya juga baik. Dia sebutkan qalat kharaja Abu Zar'in wal autabu tumkhadu falaki imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdaini. Pernah suatu ketika suaminya ini keluar di jalan, dia melihat seorang wanita bersama 2 orang anaknya yang bermain-main, ya seperti anak macan yang bermain-main. Yal'abani min tahti khasriha birummanataini fatallaqani wa nakahaha. Ya, akhirnya Abu Zar' ini terpikat dengan wanita tersebut dan menikahinya. Dan karena sudah dia nikahi, kemudian mentalak saya. Ya, akhirnya Ummu Zar' ini ditalak oleh Abu Zar'. Kemudian fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Setelah itu saya juga menikah dengan seorang laki-laki yang juga lapang, laki-laki yang kaya. Raqiba syariyan wa akhadha khatiyan wa aroha alayya na'aman thariyan wa atani min kulli raihatin zawjan wa qala kulli umma zar'in wa miri ahlaki. Nah, kalau dia mengatakan suami saya tersebut adalah suami yang sangat baik, suami yang sangat baik, memberikan saya segala sesuatu yang saya inginkan. Nah, bahkan dia mengatakan makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, dan berikan juga kepada keluargamu. Ya, dia tahu keluarganya Muzara' miskin, berikan apa yang kamu ingin berikan kepada keluargamu. Tapi apa kata Muzara'? Dia mengatakan falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyatin Abi Zar'in. Kalau saya mengumpulkan semua apa yang diberikan oleh suami saya yang kedua ini, itu belum bisa menyamai ya segenggam apa yang diberikan oleh Abu Zar'. Artinya suami yang pertama Abu Zar' itu masih lebih baik lagi, ya, belum sebanding dengan suami yang kedua. Padahal suami yang kedua ini ya sudah baiknya luar biasa. Nah, kemudian qalat Aisyah, ya, Aisyah mengatakan, kemudian Nabi mengatakan kepada saya setelah menceritakan 11 wanita tersebut, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Ya, saya untukmu itu sebagaimana Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa 11 wanita ya. Ada yang memuji suaminya dan ada juga yang mencela suaminya. Ia menunjukkan bahwa ya suami-suami bermacam-macam, ya bermacam-macam karakternya. Begitu pula tentu saja istri-istri bermacam-macam karakternya. Nah, dan di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja ya selama mendengarkan kisah atau cerita yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ke-11 wanita ini. Dan beliau bukan melebih-lebihkan, tapi memang beliau sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Zar' kepada Ummu Zar', meskipun beliau ya tidak seperti Abu Zar' yang kaya raya, ya, tapi apa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Aisyah itu lebih baik daripada apa yang diberikan oleh Abu Zar' kepada Ummu Zar', yaitu hidayah, ilmu, kebaikan-kebaikan yang lain, yang kata Nabi SAW bahwa saya adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istri-istri kalian. Taib. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat panjang yang dikenal dengan hadis Ummu Zar'. Ya, bisa kita baca juga di Google, hadis Ummu Zar'in, dan faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis Ummu Zar'in tersebut. Nah, saya kira demikian karena waktu juga sudah masuk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.